Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Bali bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan anggota Komisi 11 DPR RI. I Gusti Agung Rayu Wirajaya menggelar seminar nasional yang berlangsung secara offline dan online via Zoom. Seminar nasional peran Bank Indonesia tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah dan pemahaman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Provinsi Bali pada Senin 19 Juli 2022. Acara dihadiri sekaligus dibuka oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oke Arte Ardana Sukowati atau Coace yang menghadirkan 3 narasumber, yakni anggota Komisi 11 DPR RI, I Gusti Agung Rayu Wirajaya, yang memfasilitasi kegiatan ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, dan Akademisi Hukum, Dr. Dewi Bunga SHMH. Seminar nasional ini menggemakan pesan ajakan cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah. Hal ini sesuai dengan kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Mata Uang. Mengingat begitu pentingnya mengenal ciri-ciri keaslian rupiah, maka kami sangat menyambut baik kegiatan seminar ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Tentunya pengetahuan ini tidak cukup hanya diketahui di ruangan ini, namun harus disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media, salah satunya media internet. Marilah kita bersama mencintai, bangga, dan paham terhadap rupiah karena menjadi salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengucapkan Om Awigenam Astuna Masjidam, Seminar Nasional Bank Indonesia dengan tema Mengenal Ciri-Ciri Keaslian Rupiah pada hari ini, Selasa, Anggara Umanis Klurut, tanggal 19 Juli 2022, saya buka secara resmi. Semoga Yang Diwasu Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan, dan perlindungan kepada kita sekalian. Cinta rupiah berkaitan dengan keaslian dan merawat rupiah. Cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenali karakteristik dan desain uang rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga rupiah dari kejahatan uang palsu. Bangga rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, dan alat pemersatu bangsa. Bangga rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai kemampuan. Agung Rayu Wirajaya yang merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI, dalam seminar ini banyak berbagi tentang proses legislasi, lahirnya Undang-Undang Mata Uang. Ia mengungkapkan Undang-Undang Mata Uang melalui perdebatan yang panjang, sebelum akhirnya bisa disahkan pada tahun 2011 dan ada perdebatan hebat dalam perencanaan dan pemusnahan. Ia mengapresiasi digitalisasi terkait 3 sistem pembayaran. Bahwa di Indonesia ini sudah diatur tentang penggunaan mata uang kita dalam Undang-Undang Nomor 7 2011. Kita sudah punya undang-undang, hati-hati dalam penulisan penggunaan dan uang kertas itu sendiri, jangan dicoret, jangan dilipat di staples, dan jangan dilakukan keremas, karena kita harus bisa menyayangi menggunakan uang kertas milik kebanggaan masyarakat Indonesia. Di dalam program legislasi nasional kita di tahun 2019 sampai 2024 ada redenominasi, namun belum menjadi sebuah prioritas, baru menjadi sebuah usulan. Apakah itu bisa lanjut, itu usulan dari pemerintah. Karena melihat transaksi kita, tren kita dengan digital sekarang, kemungkinan itu mungkin tidak terjadwalkan dengan baik. Karena kita sudah ada di HP, di smartphone kita, itu melakukan transaksi tidak lagi membawa uang bendel ketika masyarakat dunia luar, masyarakat negara lain melakukan transaksi menukar uang asing mereka di dalam negeri kita. Ancaman bagi yang merusak uang kertas kita, menulis itu ada tindak pidana, kena pidana. Hukumannya tidak ringan, tidak saja denda juga akan dikenakan. Kalau tidak salah, seingat saya itu 200 juta.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengawali dengan pertanyaan apakah yang menyimpan uang dolar artinya tidak cinta rupiah? Trisno Nugroho menegaskan tidak demikian. Namun biasanya kata Trisno Nugroho, mereka yang menyimpan dolar adalah untuk kepentingan spesifik, mengantisipasi kenaikan nilai mata uang seperti mereka yang anaknya kuliah di luar negeri, yang mau berobat di luar negeri, atau pengusaha impor. Terkait hal ini, Bali selalu dipertimbangkan di mata uang rupiah yang dicetak, dengan adanya gambar tokoh pahlawan maupun kesenian dan tempat di Bali pada mata uang rupiah, seperti pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Puja, tari pendet, tari legong, batik gringsing, pura ulundanu, dan lainnya. Saya kira relatif terkendali di Bali ya. Apalagi kita tadi mensosialisasikan ciri-cirinya dan mereka tahu. Kalau dia tahu pasti ditukarin kan. Ya kan bagus ditukarin ke bank gitu kan, sehingga tidak beredar. Takut juga kalau nggak dia tukarin ke bank dia nggak ngerti. Tapi saya cek apakah kalau naik karena aktivitas ekonomi maju, orang juga banyak, ya itulah biasanya gitu mulai ada seperti ini ya. Enggak, kita di sosial media, di acara-acara kita sangat gencar ya. Teman-teman dari Pura Pak Gerhard dan sebagainya, mahasiswa kita gencarin ya. Video-video mengenai cinta, bangga dan paham rupiah, mengenal cinta tiga, bangga dan paham rupiah juga kita gencarkan ya. Mungkin yang yang di umur atas mungkin yang nggak terlalu terkomunikasi, yang tidak dari pinggiran. Tapi kita terus gencar. Saya kira Bali termasuk salah satu gencar untuk melakukan edukasi cinta bangga paham rupiah. Di tengah derasnya digitalisasi, Bank Indonesia juga melakukan digitalisasi pengelolaan rupiah di semua tahapan supaya lebih efisien, cepat, akurat, dan lebih baik, sehingga BI bisa tahu berapa jumlah uang yang beredar. Bank Indonesia juga menerapkan pemanfaatan teknologi terbaru pada desain uang rupiah pada sisi muka dan sisi belakang uang rupiah. Pada sisi muka berkaitan dengan bahan dan desain serta merawat rupiah. Adapun bahan dan desain menggunakan durable paper, menghadirkan program pembangunan Indonesia. Tim BDK Utama Just TV melaporkan.